Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi dari Badan Kepegawaian Negara, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian publikasi, di mana pada hari ini kita mendapatkan informasi update dari Badan Kepegawaian Negara. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, mohon teman-teman mengabaikan saja. Oke, tanpa perlu berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Oke, kita tidak perlu mengunduh suratnya teman-teman ya, karena isi suratnya sama juga dengan yang teman-teman lihat, Bapak Ibu lihat di sini, dimana siaran pers yang dikeluarkan ya atau disampaikan pada tanggal 9 Maret 2025 atau tepatnya di hari ini terkait di sini teman-teman bisa lihat BKN terus lanjutkan penetapan NIP CASN, CPNS maupun P3K sampai SK pengangkatan. Oke, kita coba simak bersama-sama. BKN bergerak terus untuk memastikan SK pengangkatan CASN 2024 tetap terlaksana sampai selesai. Proses penetapan NIP atau nomor induk bagi pelamar. Nah, BKN terus lanjutkan penetapan NIP CASN. Badan Kepegawaian Negara atau BKN bergerak terus untuk memastikan SK pengangkatan CASN 2024 tetap terlaksana sampai selesai Bapak Ibu ya. Oke. Nah, sampai selesai proses penetapan NIP atau nomor induk ini bagi pelamar CASN tahun anggaran 2024 akan tetap berjalan sesuai dengan penyesuaian jadwal yang ditetapkan melalui Surat Menteri Pan-RB nomor B 1043 sekian yang telah dikeluarkan pada tanggal 7 Maret 2025 atau yang lalu ya, atau beberapa hari yang lalu. Nah, jadi tetap mengacu ke sana. Nah, BKN menargetkan usul penetapan NIP CASN akan selesai paling lambat di bulan Juni pada tanggal 30 atau akhir bulan Juni tahun 2025 bagi CPNS. Dan untuk P3K semuanya rampung nanti pada tanggal 30 November. Rampung, selesai. Jadi ini perlu juga dikawal. Nah, bagi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, hal ini telah disampaikan kepada seluruh instansi melalui surat kepala BKN bernomor 2793 sekian tertanggal 8 Maret 2025 atau kemarin. Perihal penyesuaian jadwal seleksi calon ASN kebutuhan tahun anggaran 2024. Nah, melalui surat kepala BKN tersebut diatur bahwa proses pengangkatan CPNS dan P3K hasil seleksi tahun anggaran 2024 yang belum ditetapkan nomor induknya akan tetap dilanjutkan hingga keputusan pengangkatan diterbitkan. Penyesuaian jadwal ini sendiri dilakukan karena banyak instansi mengajukan permohonan. Jadi teman-teman, adanya kemunduran jadwal ini juga berdasarkan ada permintaan atau ajuan dari instansi daerah. Nah, di sini permohonan penundaan atau pengunduran terhitung mulai tanggal atau penetapan TMT, pengangkatan CPNS dan P3K. Nah, lebih lanjut, peserta seleksi CPNS yang dinyatakan lulus akan diangkat menjadi CPNS terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025 dan surat melaksanakan tugas atau surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT-nya akan diterbitkan pada tanggal yang sama. Jadi siap-siap Oktober buat teman-teman CPNS. Nah, selanjutnya penyerahan keputusan pengangkatan CPNS paling lambatnya pada tanggal 1 September. Nah, sementara itu bagi peserta P3K. Nah, untuk P3K sendiri di sini yang akan mengisi alokasi kebutuhan atau formasi akan diangkat menjadi P3K dengan TMT 1 Maret 2026 dan keputusan pengangkatan P3K paling lambat tanggal 1 Februari. Nah, jadi keputusan pengangkatannya itu 1 Februari. Nah, selain itu pertimbangan teknis atau pertek penetapan nomor induk CPNS yang telah diterbitkan juga akan disesuaikan menjadi TMT 1 Oktober 2025. Sementara untuk pertek penetapan nomor induk P3K menjadi TMT 1 Maret 2026. Instansi yang telah menetapkan keputusan pengangkatan CPNS dan dengan TMT selain 1 Oktober dan P3K
dengan TMT selain 1 Maret diminta untuk menyesuaikan berdasarkan pertimbangan teknis BKN. Artinya, jika ada instansi yang berani misalnya mengeluarkan SK atau TMT-nya misalnya tanggal 1 Desember, misal ya, tanggal 1 Desember, maka ini akan diminta diganti dan menyesuaikan dengan surat yang sudah dikeluarkan, yaitu Maret. Karena kenapa? Di sini, adapun bagi pelamar P3K pada tanggal 1 Maret 2026 telah melampaui batas usia pengangkatan, tetapi belum melewati batas usia tertentu dalam jabatan yang diduduki, akan tetap diangkat sebagai P3K dengan masa perjanjian kerja selama 1 tahun. Nah, ini yang kasihan teman-teman ya, yang usianya sudah memasuki batas usia pensiun begitu, atau 1 tahun sebelum batas usia pensiun. Nah, ini kasihan. Nah, bahkan di sini kalau misalnya teman-teman harusnya sudah pensiun tahun depan, nah ini sudah melewati batas usia tertentu dalam jabatan yang diduduki, maka mereka akan tetap diangkat menjadi P3K. Ini kebijakan terbaru yang dikeluarkan. Karena kalau sebelumnya itu nggak boleh teman-teman ya. Kalau misalnya sudah sampai batas usia pensiun, ya sudah sampai batas usia pensiun. Nah, terkait ini, Kepala BKN Prof. Sudan Arif mengimbau para pejabat pembina kepegawaian atau PPK, instansi pusat dan daerah untuk tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN, sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN dengan surat Menteri Pan-RB nomor B5993 sekian tertanggal 12 Desember 2024 yang lalu. BKN akan mengawal P3K instansi untuk memastikan proses pengangkatan CPNS dan P3K dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan ketentuan penyesuaian jadwal ini. Nah, jadi itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang pensiun pas misalnya nanti Maret saya seharusnya sudah pensiun, nah itu tetap nanti akan tetap diangkat dan dia akan diberikan kontrak 1 tahun. Seperti itu ya. Nah, itu penjelasan berdasarkan saran pers. Nah, jika teman-teman ingin download file PDF-nya, nah ini bisa teman-teman ya. Tapi isinya kurang lebih sama dengan yang ini. Nah, seperti itu ya. Jadi semoga bisa dipahami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.